Pemirsa, seekor sapi kurban di Banyuwangi, Jawa Timur lepas saat akan disembelih dan masuk ke sebuah dealer mobil. Pak Sumawi. Seekor sapi kurban ini kabur saat hendak disembelih di desa Kadayunan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Sapi tersebut luput dari pengawasan panitia dan menyeberang jalan kemudian masuk ke sebuah dealer mobil. Spontan puluhan karyawan dealer pun lari menyelamatkan diri. Panitia kurban bersama puluhan warga pun bingung saat hendak mengevakuasi sapi. Mereka khawatir sapi makin stres dan merusak mobil yang ada di dealer. Polisi dan petugas damkar yang tiba pun berjibaku mengevakuasi sapi yang panik ini. 4 jam kemudian, sapi akhirnya berhasil dijinakan dan langsung disembelih di area dealer. Ya, pemirsa, seekor sapi lari saat hendak dikurbankan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepanikan terjadi saat sapi ini masuk ke sebuah minimarket. Warga dibuat heboh dengan seekor sapi yang lari saat hendak dikurbankan di Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sapi ini lari menyeberang jalan dan menabrak motor hingga pengendara yang membonceng keluarganya nyaris terjatuh akibat mengerem mendadak. Karena situasi yang panik, akhirnya sapi ini masuk ke dalam minimarket. Nah loh, mau beli apa nih di minimarket? Jadi bumbu rendang ya? Turun dari mobil, dia loncat, pegangannya nggak tahan, nggak kuat, nyebrang, langsung masuk, nggak tahan. Akibat peristiwa ini, minimarket pun mengalami kerugian jutaan rupiah karena banyak barang yang berjatuhan dan pecah. Waduh, sapi, gimana nih mau nebusnya? Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, A-News melaporkan. Pemirsa, seekor sapi mengamuk dan seruduk anak kecil usai diturunkan dari mobil di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Beruntung sang anak tidak mengalami luka serius. Sapi jumbo berbobot 1 ton lebih milik Presiden Prabowo ini mengamuk dan berlarian usai diturunkan dari mobil. Sapi pun menyeruduk anak kecil dan kakeknya yang sedang duduk di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya. Beruntung anak kecil tersebut hanya mengalami lecet di bagian kaki. Sapi tersebut akhirnya bisa dikendalikan petugas dan dibawa ke kandang. Berontaknya sapi jenis Opgole ini diduga karena kelelahan usai perjalanan jauh dari Lamongan, Jawa Timur. Bobotnya 1,1 ton, jenisnya adalah peranaan ongole. Ini adalah kurban di tahun kedua Presiden Prabowo. Mudah-mudahan kurban ini membawa berkah, kemanfaatan untuk umat, terutama jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya. Sapi milik Presiden Prabowo tersebut akan disembelih bersama sapi milik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa. Daging sapi tersebut akan diberikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, A-News melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban berukuran jumbo di Lamongan tiba-tiba lepas ngamuk di tengah jalan. Warga pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Sementara di Pasuruan, seekor sapi mengamuk saat akan dijual di pasar hewan. Viral, sapi lepas dari pemiliknya di Pasar Sapi Sukorejo, Pasuruan. Sapi jantan milik warga Kejayaan ini lepas jalan-jalan menuju sebuah toko waralaba. Beruntung saat kejadian pintu toko sedang tutup. Diduga sapi kaget, lama di kandang kemudian hendak dijual oleh pemiliknya. Sapi akhirnya berhasil ditangkap pemiliknya dibantu warga. Usai diamankan, sapi jantan ini dibawa pulang, tak jadi dijual oleh pemiliknya. Lama di kandang, nggak pernah keluar, jadi begitu sapi itu dibawa ke pasar, setelah dibawa ke pasar, begitu turun dari mobil, melihat banyak orang,
melihat rame-rame, jadi sapi itu kayak ketakutan. Jadi karena ketakutan sapi itu ngamuk. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, warga dan pengguna jalan ini kocar-kacir menyelamatkan diri saat seekor sapi kurban berukuran jumbo lepas dan ngamuk di tengah jalan, membuat jalur lalu lintas tersendat. Diduga sapi jenis simental ini stres berat, lari ke permukiman, hampir menyeruduk seorang warga, nyaris menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan. Sapi akhirnya berhasil ditangkap warga, dibawa ke tempat yang lebih sepi dan aman, agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dari Pasuruan dan Lamongan, Jawa Timur, Hana Purwadi, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang penerbang para layang tertabrak sebuah pesawat dekat kota Zell am See, Australia. Informasi mancanegara kami hadirkan usai jeda, pemirsa tetaplah di iNews Pagi. Peristiwa kebakaran menimpa sebuah rumah bertingkat di Jalan Banjau Ranju, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api berkobar hebat pada bagian atas bangunan dan membuat warga sekitar panik. Bagian atas rumah yang sebagian besar bermaterial kayu membuat api cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi harus berjibaku sekuat tenaga untuk memadamkan api agar tidak merebet ke bangunan lain di sekitarnya. Setelah melakukan pemadaman selama kurang dari 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Waktu buka pintu itu, dari dinding itu langsung kelihatan warna oranye dindingnya. Terus saya menuju ke arah depan, di lantai atas juga kelihatan warna oranye juga, dan ada asap, terus ada percikan kayak kembang api gitu loh. Kamar yang sumber api itu kamar ada sepupu saya. Dia lagi keluar posisinya, lagi nggak di kamar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini mengakibatkan kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah angkutan umum terbakar saat tengah terparkir di ruas Jalan Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Anak bupati berinisial AF ditangkap dalam kasus dugaan pesta narkoba di Pekanbaru Riau dan dinyatakan positif etobirate dan ganja. Korps Garda Revolusi Iran klaim nembak jatuh drone Amerika Serikat dan usir jet tempur siluman F-35 Amerika karena menyerang Iran. Halo pemirsa, selamat pagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Karena bahagia sekali, iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana, dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Informasi iNews Pagi hari ini, pemirsa, sebuah angkutan umum terbakar di ruas Jalan Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Besarnya api yang melahap seluruh badan angkot tersebut sempat mengejutkan para pengendara yang melintas di lokasi tersebut. Api dengan cepat membakar seluruh badan angkutan umum B01 jurusan Kapuk Cengkareng di ruas Jalan Raya Kapuk, Jakarta Barat. Tampak kepanikan warga dan pengguna jalan saat kobaran api kian tak terkendali. Bahkan api sempat menyambar kabel aliran listrik di lokasi. Dengan air seadanya, warga berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan yang berdekatan dengan angkot.
Menurut keterangan warga, angkot ini baru saja tiba dan parkir di bahu jalan. Saat terparkir, tiba-tiba api muncul dari bagian bawah kendaraan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam tiba di lokasi. Diduga kobaran api berasal dari korsleting kelistrikan pada bagian mesin. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Kasus ini pun kini ditangani Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Palmerah berhasil menangkap komplotan begal dan penadah barang curian di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, kedua pelaku begal menggasak motor korbannya dengan modus mengakui sebagai polisi dan juga mengancam korban dengan pistol. Seperti inilah cara dua orang pelaku begal memepet motor korban di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Keduanya mengaku polisi dan jika korban tak menyerahkan motornya, kedua pelaku mengancam dengan pistol. Pelaku yang menakut-nakuti korban berhasil membawa kabur motor korban. Usai adanya laporan korban, Polsek Palmerah, Jakarta Barat melakukan penyelidikan dan menangkap 3 pelaku. 2 orang diantaranya pelaku begal motor dan 1 orang lainnya sebagai penadah motor hasil curian. Kedua pelaku yang merupakan residivis dengan kasus serupa melakukan aksinya dengan modus berpura-pura sebagai polisi yang memepet dan merampas motor korban. Modus operandinya pelaku 3 orang tersebut pepet rampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku curanmor babak belur dihajar massa saat tertangkap tangan hendak mengambil sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Sebuah kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di depan sebuah warung di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pencurian tersebut dilakukan oleh 3 orang pelaku yang mencoba membawa kabur motor korban. Mendengar suara mesin motor, korban langsung berteriak meminta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban dengan sigap mengejar dan menangkap para pelaku tersebut. Yang merasa kehilangan motor, pukul aja bang, pukul. Mereka mengajar para pelaku hingga babak belur dan mengikat ketiganya di tiang listrik sebelum dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Cuman aku lagi nyuci piring di belakang, dan terus anakku tuh yang satunya nomor 2 lagi metikin cabe, terus yang anakku yang pertama lagi tiduran di yang ini. Ini posisinya motor ada di sini, kuncinya ngegantung. Iya, kuncinya ngegantung. Polisi berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan. Kasus tersebut kini tengah dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kamera pengawas merekam aksi perampokan bersenjata api di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 2 pelaku perampokan menodongkan senjata api kepada 2 karyawan minimarket. Di bawah ancaman senjata, kedua karyawan yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Terima kasih. Itu pelakunya berapa orang sih Pak? Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Apakah ada kaitannya dengan yang di Duren yang di Jakarta Pak?
Kami melihat yang di sana, kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur. Apakah ada kesamaan? Kami masih berkoordinasi. Hingga saat ini Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui.